Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan, menjelaskan codingan dari permainan yang kami buat, yaitu adalah permainan ular dan juga buah. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Kurniawan. Saya akan menjelaskan fungsi awal program kita. Fungsi utama program. Program ini membuat game Snake berbasis konsol dalam kurung terminal dengan 3 jenis ular, 3 level, 3 buah yang muncul secara bersamaan. Tampilan warna dan suara beep agar lebih menarik. Bagian awal dan variabel global. Define width 70, define height 20 untuk menentukan lebar area permainan. Untuk selanjutnya ada integer x, y, score, dan level. Di bawahnya ada integer tail x 200 dan tail y 200. Di bawahnya lagi ada integer end tail dan boolean untuk game over. XY untuk posisi kepala ular. Tail X dan tail Y posisi setiap bagian ekor ular. End tail untuk panjang ekor. Skor untuk skor permainan. Dan game over status permainan true jika kalah. Nah, seterusnya ada integer fruit X1, fruit Y1, fruit X2, fruit Y2, dan fruit X3 dan fruit Y3. Ada 3 buah dengan posisi acak yang harus dimakan oleh ular. Selanjutnya ada integer snake type. Itu ada klasik, naga, dan distrik untuk menyimpan jenis ular yang dipilih pemain. Terus ada enum dan e-direction. Stop sama dengan 0 itu berarti berhenti. Left, right, up, down, e-direction dir. Itu untuk menentukan arah gerak ular, ke kiri, ke kanan, atas, bawah, atau diam. Oke, mungkin selanjutnya untuk pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan LAN dari LAN 26 ke LAN 75. Yang pertama ada namanya void set colors. Set console text att attribute. Fungsi itu adalah untuk mengubah warna teks pada konsol. Set console text attribute adalah fungsi Windows API. Get std handle itu untuk mengambil handle output konsol. Parameter color itu untuk menentukan warna teks. Yang contohnya itu 7 sama dengan putih, 10 sama dengan hijau, 12 sama dengan merah, dan lain-lain. Lanjut ke void gotoxy. Di situ ada COORD. C. X sama dengan X, Y sama dengan Y. Dan set console cursor position itu fungsinya untuk memindahkan posisi kursor di layar konsol ke koordinat X dan Y. COORD adalah struk yang menyimpan koordinat X dan Y. Untuk set console cursor position itu untuk memindahkan kursor ke posisi tersebut. Biasanya digunakan untuk menampilkan UI game tanpa scroll. Lanjut ke void hid cursor. Fungsi ini menyembunyikan kursor pada konsolnya agar tampilan lebih rapi, misalnya dalam game ular. Konsol kursor info itu untuk mengatur ukuran dan visibilitas kursornya. Lalu lanjut ke void draw snake menu. Kode itu untuk membersihkan layar sistem atau kelas. Mengatur warna teks menu utama sesuai parameter color. Lanjut ke set colors 7. Di sini
kode tersebut untuk menampilkan pilihan ular pertama berwarna hijau. Contohnya itu warna 10. Lanjut ke set colors 12. Itu untuk menampilkan tulisan input pilihan warna merah. Dan set itu dikembalikan ke default warna putih set colors 7. Oke. Selesai, saya kembalikan kepada moderator. Baik, silakan untuk materi di slide di line selanjutnya. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Opik Abrizal. Saya akan melanjutkan penjelasan dari line 78, yaitu Point Draw Menu ENT Color, yaitu fungsinya untuk menampilkan menu pemilihan label. Terus ENT Color itu untuk menerima angka warna untuk pewarnaan menu. Selanjutnya, sistem CLS itu untuk membersihkan layar konsole agar menu tampil bersih. Selanjutnya itu set color. Selanjutnya set color mengganti warna tulisan sesuai parameter color agar menu lebih berwarna dan hidup. Cone diisi dengan pagar-pagar /n ini untuk menampilkan garis atau border atas menu. Terus cone yang berisi /n ini untuk baris dekorasi kosong agar judul tidak menempel dengan border. Selanjutnya cone pagar snack star pagar /n ini untuk menampilkan judul game. Dan selanjutnya cone yang ini untuk menampilkan baris dekorasi bawah judul. Selanjutnya untuk set color 7 ini untuk mengembalikan warna ke putih standar. Cone ENDL ini untuk memberi jarak satu baris sebelum menampilkan pemilihan label. Selanjutnya set color menggunakan warna utama untuk kotak label. Selanjutnya kotak level 1, cone pagar /n, cone pagar level 1/n ini untuk membuat kotak pilihan level 1. Begitupun juga di kotak level 2, begitupun juga kotak level 3. Selanjutnya set color 12 untuk mengubah warna teks instruksi menjadi merah agar menonjol. Selanjutnya cone pemilihan level 1 sampai 3 menampilkan perintah agar pemain memasukkan angka level. Selanjutnya set color 7 mengembalikan warna menjadi normal untuk input pengguna. Selanjutnya tutup kurung kurawal ini untuk menutup fungsi draw menu. Dan selanjutnya di bagian setup INT custom level ini untuk menyiapkan game sebelum bermain. Fungsi setup dimulai dan menerima level yang dipilih pemain. Saran time dalam kurung 0 tutup kurung titik koma mengacak agar untuk posisi buah. Angka game over itu sama dengan false, titik koma mulai game dengan status belum game over. Dir sama dengan stop titik koma itu agar ular diam sebelum pemain menekan tombol. Selanjutnya egg with atau 2 high 2 titik koma ini menempatkan kepala ular di tengah arena. Fruit y 1 run high ini untuk berfungsinya untuk semua buah ditempatkan secara acak di dalam arena. Skor 0 titik koma, skor awal titik koma, and tail itu panjang ekor dimulai dari 0. Selanjutnya level chosen, level menyimpan level yang dipilih pemain ke variabel global. Sistem CLS membersihkan layar sebelum menggambar arena. Dan selanjutnya set color 9 ini untuk mengatur warna border menjadi biru. Selanjutnya for INT I sama dengan 0 dan ini yang bagian ini menggambar border atas arena. Cone/n ini pindah ke baris baru. Selanjutnya for INT sama dengan 0 titik koma I high titik koma plus lob untuk menggambar baris arena. Dan begitu pun juga untuk cone ini for INT J sama dengan 0 titik koma J with titik koma J plus cone ini untuk isi arena ruang kosong tempat ular berjalan. Selanjutnya untuk cone ini sama seperti yang tadi, border bawah for INT 0 titik koma I with plus
2 I plus count pagar menutup arena kotak agar menutup kotak arena di bagian bawah. Set color sama seperti yang tadi. Dan terakhir, tutup kurung keluar untuk menutup fungsi bagian stuck. Baik, terima kasih. Penjelasan selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Helvi Cynthia Putri. Di sini pada line 141 itu fungsinya adalah memulai fungsi gambar. Pada line 142 itu fungsinya adalah menggerakkan kursor virtual ke setiap baris Y. Lalu di line selanjutnya itu fungsinya adalah menggerakkan kursor virtual ke setiap kolom X. Lalu pada line ini fungsinya adalah menandai bahwa tempat ini kosong sampai diisi ular atau buah. Lalu pada line selanjutnya fungsinya adalah menggambarkan langsung pada terminal menggunakan koordinat. Lalu pada fungsi di line 147 sampai 153 ini fungsinya adalah jika koordinat X atau Y adalah posisi kepala ular, maka akan mengeluarkan kepala ular. Maka akan muncul gambar kepala ular dengan warna kuning. Kepala ular akan berbeda untuk setiap tipe ular. Di level 1 akan berbentuk 0, lalu di level 2 akan berbentuk kata eh, gambar add, lalu di level ketiga akan berbentuk kurang dari. Setelah tercetak setelah adanya deteksi gambar, maka akan di print sama dengan true. Akhirnya akan mengeluarkan gambar kepala ular sesuai dengan levelnya. Lalu yang pada line 155 sampai line 161 ini untuk menggambarkan buah. Di mana jika posisi ini adalah salah satu buah, maka akan menampilkan dengan tampilan seperti ini. Dengan warna merah. Dan ketika dimainkan terdapat 3 buah yang muncul. Lalu pada line 163 sampai 175 ini fungsinya adalah menggambarkan bentuk ekor ular. Penjelasannya adalah mengecek satu persatu bagian ekor. Jika posisi J atau I cocok dengan salah satu ekor, maka akan terbentuk gambar ekor dengan warna hijau. Bentuk ekor sesuai dengan levelnya. Pada level 1, ekor akan berbentuk huruf O, lalu pada level 2 akan berbentuk seperti gelombang, lalu yang ketiga, pada level ketiga akan berbentuk tanda plus. Pada line 177 ini, maksudnya adalah jika tidak ada apa-apa, isi dengan spasi. Kalau bukan kepala, buah, atau ekor, maka akan digambarkan sebagai ruang kosong. Lalu pada line 181 dan 182 ini fungsinya adalah memindahkan kursor ke bawah area permainan, menampilkan skor saat ini. Pada line 183 ini merupakan tutup fungsinya. Selanjutnya, pada line 185 ini fungsinya adalah void input. Fungsinya adalah memasukkan input. Lalu pada line 186 ini fungsinya adalah eh, true jika ada keyboard yang ditekan. Jadi akan berfungsi ketika tombol keyboard tersebut akan ditekan. Lalu pada line 187 ini fungsinya adalah membaca tombol tanpa menunggu enter. Lalu pada line 188 sampai line 192 itu adalah fungsi untuk tombol pergerakan ular. Yang pertama ini case A artinya apabila pemain mengklik keyboard A, maka ular akan bergerak ke arah kiri. Apabila pemain mengklik huruf D, maka ular akan bergerak ke arah kanan. Apabila pemain mengklik huruf W, maka ular akan bergerak ke arah atas. Apabila pemain mengklik huruf S, maka ular akan bergerak ke arah bawah. Jikalau pemain mengklik huruf X, maka akan keluar dari game yang menimbulkan tulisan game over.
Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke pemateri terakhir. Perkenalkan, nama saya Nadila Julianti. Saya akan menjelaskan dari line 197 sampai dengan akhir. Yang pertama yaitu ada fungsi dari void logic. Void logic ini fungsinya untuk menggerakkan ular sesuai arah yang diinput oleh pemain. Ekor mengikuti posisi kepala, lalu mengecek nabrak tembok dan ekor. Dan juga ia mengecek untuk makan buah, skor akan naik dan ekor bertambah. Buah muncul dengan posisi yang secara acak. Untuk sintaknya itu ketika ingin memindahkan ekor paling depan ke posisi kepala sebelumnya menggunakan integer ref(x) sama dengan tile x dan integer ref(y) sama dengan tile yo, tile xo sama dengan x, tile yo sama dengan y. Nah, lalu menggunakan for ref2x, tile xi, ref2y sama dengan tile yi, tile xi sama dengan ref x, tile yi sama dengan ref y, tile x, dan ref2x, ref y sama dengan ref2y itu pada fungsi ini dia untuk menggeser semua ekor itu agar mengikuti ekor yang di depan. Lalu fungsi dari switch dir itu untuk mengatur pergerakan kepala sesuai arah yang diinput. Lalu pada game over, fungsi dari game over. Fungsi pada game over ini untuk menampilkan animasi game over, disertakan juga dengan suara beep dan perubahan warna pada teks game over. Dan menampilkan skor akhir dari pemain, lalu akan muncul tulisan enter untuk kembali ke menu utama ketika pemain ingin bermain kembali tanpa harus running ulang. Untuk sintaknya itu ada pada for integer i sama dengan i lebih besar and tile i plus plus if tile x i sama dengan x dan tile y sama dengan y, game over sama dengan true. Ya, dia untuk mengecek apakah kepalanya itu akan menabrak ekornya sendiri. Lalu mengecek apakah kepala berada di posisi buah, skor naik, ekor bertambah, buah juga akan pindah secara acak menggunakan sintak if x sama dengan fruit x1 dan y sama dengan fruit y1. Untuk sintak game overnya menggunakan for integer i sama dengan i lebih besar 8, i plus plus. Loop game untuk efek animasi teks saat game over. Lalu yang terakhir ada integer main. Di fungsi integer main ini, dia bagaikan seperti otak utama dari sebuah permainan tersebut karena semua fungsinya itu dijalankan di sini. Yang pertama, di fungsi integer main ini, dia untuk memilih jenis bola sebelum game tersebut bermain, lalu memilih level. Untuk sintaknya itu, while game over, draw, input, logic, dan sleep. Yaitu gambar game, baca input, jalankan logik, dan sesuaikan kecepatan yang dipilih oleh pemain. Lalu while valid level, yaitu untuk memastikan input level benar sebelum game tersebut dimulai. Baiklah, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi materi dari codingan, arti perkodingan program permainan yang telah kami buat, yaitu permainan ular dan juga buah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.